Acengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, ketemu lagi ya dalam pembelajaran dalam jaringan atau daring. Kali ini kita masuk di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, kita lihat ini gambar anak-anak, ini ada gambar bendungan ya. Ya, mari anak-anak kita mulai pelajaran kali ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, ini adalah buku tema 9 anak-anak, Kayanya Negeriku. Ya, ini adalah tema terakhir pada kelas 4, jadi yang harus kalian pelajari ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat membaca percakapan tentang lingkungan. Yang kedua, siswa dapat mengamati gambar tentang energi listrik dan air. Lalu yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu alam bebas. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasikan antara hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini di tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak jangan lupa siapkan buku tulisnya, lalu alat tulisnya untuk kalian catat ya. Yang penting-pentingnya, lalu kalian kerjakan soal evaluasinya. Nah, kita mulai di pembelajaran pertama. Subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, anak-anak, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di bumi Indonesia yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Ya, anak-anak, banyak sekali, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, ya, sampai yang bukan minyak seperti batu bara, ya, nikel, besi, dan lainnya. Semuanya ada di negara kita, anak-anak. Ya, itu sumber daya alam. Nah, malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Beni dan ayah Beni. Beni, ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Beni bertanya kepada ayahnya. Lalu ayah menjawab, masih menunggu perbaikan gardu listrik, Beni. Oh, begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, ayah? Lalu ayah Beni menjawab, suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Wah, jauh sekali ya. Lalu ayah Beni menjawab, benar Beni, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya adalah tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis ya jika kita dipakai terus-menerus, lalu boros kita memakainya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan energi listrik. Jika sudah tidak dipakai, maka matikanlah listrik secepatnya. Ini adalah gambar bendungan anak-anak ya. Kita lanjut slide berikutnya. Ya, menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Anak-anak lihat gambar ini, anak-anak ada
dua orang nelayan yang sedang mencari ikan. Ya, apakah sumber daya alam itu? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam ini ternyata dikelompokkan menjadi dua, anak-anak. Ya, yang pertama menurut lokasinya. Ya, sumber daya alam itu ada yang di darat, ada yang di perairan atau di laut. Lalu kedua menurut sifatnya. Sumber daya alam ini ada yang dapat diperbarui, ya, ada yang bisa berkembang biak, dan ada yang tidak dapat diperbarui. Tidak dapat baru itu dalam artian akan habis jika dipakai terus-menerus. Itulah sumber daya alam, berikut pengertiannya. Ayo mengamati. Nah, ini ada gambar apa, anak-anak? Ya, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, ini ada kincir air, anak-anak ya. Kincir air lalu bisa berputar karena ada air yang menggerakkannya. Setelah itu ada gambar dinamo, ya, yang mengubah putaran kincir ini menjadi energi listrik. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ayo membaca. Di sini ada bacaan tentang judulnya adalah air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Bagaimana apabila manusia hidup tanpa air, anak-anak? Ya, tentunya tidak akan ada kehidupan di bumi ini jika tidak ada air. Ya. Salah satu manfaat air adalah untuk pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan pengaruh terhadap kehidupan manusia, baik itu untuk pembangkit tenaga listrik ataupun untuk kebutuhan minum atau kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari. Ya, oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak dan tidak diperbolehkan. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang pokok, yang tidak bisa diganti dengan apapun, ya. Semua itu akan terganggu jika pasokan air atau listrik tidak ada, anak-anak. Kalian bisa bayangkan jika air dan listrik tidak ada satu hari saja. Tentunya kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya akan terganggu. Di negara kita, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membuat energi listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar, ya, untuk membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Oleh karena itu, anak-anak lihat banyak sekali waduk-waduk yang ada di negara kita atau di wilayah kita, atau banyak juga bendungan, ya, baik itu bendungan alam maupun buatan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin, ya, anak-anak, menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu energi yang cukup berlimpah di negara kita, anak-anak. Air ternyata menyimpan energi yang cukup besar apabila aliran air itu mampu menggerakkan kincir yang dibangun, ya, di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator. Generator itu adalah alat yang akan mengubah dari gerakan kincir ini menjadi
energi listrik anak-anak. Ya, jadi generator itu bisa menghasilkan energi listrik. Semakin deras aliran air, maka semakin kencang kincir berputar, maka energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Tetapi apabila di musim kemarau, ya aliran airnya itu kecil, ya atau tidak banyak, maka generatornya berputarnya akan lebih lambat. Maka pasokan listriknya atau energi listrik yang dihasilkan maka akan semakin kecil pula. Itulah kelemahan dari generator kincir ini anak-anak. Ya. Ayo berlatih, perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Ya. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Kalian tahu saklar lampu? Ya, saklar itu yang berbentuknya persegi dan berwarna putih atau krem yang biasa menempel di tembok anak-anak ya, lalu bisa ditekan, itu namanya saklar anak-anak ya. Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Nah, coba kalian sebutkan peralatan listrik di rumahmu, ya. Lalu apa kegunaannya, ya? Contohnya, misalkan nama peralatan yang pertama adalah setrika. Kegunaannya adalah untuk siapa yang tahu? Ya, untuk merapikan pakaian, ya. Merapikan pakaian agar nampak rapih dan bagus. Nah, lalu kalian sebutkan lagi apa coba? Silakan 2 nama peralatan yang ada di rumah yang menggunakan energi listrik, lalu kegunaannya apa saja. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya anak-anak. Lingkungan. Nah, ini lingkungannya bagus anak-anak ya. Rumahnya ada pohonnya. Lalu di belakang rumah itu ada lembah ya. Ada pegunungan sehingga lingkungan ini menjadi sejuk dan nyaman. Apakah lingkungan rumahmu begini juga? Ada pepohonannya? Ya, bagus anak-anak ya jika lingkunganmu sejuk dan nyaman. Ternyata anak-anak, lingkungan itu biasa terjadi ada kehidupan manusia ya, dalam lingkungan ada kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan antara lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah, nah ini pengertian lingkungan anak-anak, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Itu adalah pengertian dari lingkungan. Lalu fungsi dari lingkungan tersebut adalah yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contohnya lingkungan laut, nelayan memperoleh nafkah mencari ikan di laut. Lalu petani, ya petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Lalu lingkungan perkotaan, banyak pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, ya distribusi, yaitu dan mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Lalu fungsi lingkungan yang kedua adalah sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Nah, semua aktivitas itu akan menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antara manusia dengan sesamanya. Ya, ternyata lingkungan juga dapat sebagai sarana tempat mencari kerja.
atau kalian sebagai seorang pelajar, lingkungan adalah tempat sebagai sarana belajar. Lalu lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian udah bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumahmu kotor dan penuh dengan sampah yang bau, ya, tambahan lagi jika lingkunganmu bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentunya sangat tidak nyaman, bukan? Lingkungan yang seperti ini, ya. Makanya kalian harus membuat lingkungan tempat tinggal kalian itu senyaman mungkin, sebersih mungkin, ya. Lalu kita selanjut, tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tak dapat bisa hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggalnya. Jadi, hewan-hewan itu sudah sesuai dengan lingkungannya anak-anak ya. Ikan lingkungannya di perairan, kambing, sapi, dan kerbau lingkungannya itu di darat. Ya. Nah, menggali informasi melalui wawancara. Kalian pernah mewawancarai seseorang? Ya. Apakah wawancara itu? Ya, wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara penanya dan pemberi informasi narasumber. Ternyata ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara anak-anak. Yang pertama, harus fokus kepada hal yang diinginkan. Jika kalian ingin bertanya tentang cara membuat tahu, maka fokus kepada proses produksi bagaimana membuat tahu. Lalu membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan apa saja yang akan kalian tanyakan tentang pembuatan tahu tersebut. Kalian buat dulu pertanyaannya apa saja. Lalu menentukan narasumber. Siapakah narasumber yang akan kalian tanya? Apakah bapak atau ibu gurumu? Atau orang yang membuat tahu tersebut? Kita datang ke pabriknya. Ya. Lalu yang keempat, melakukan wawancara, tanda jawab. Ya, tanya jawab. Lalu mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Jika kalian menerima jawaban dari narasumber, maka kalian harus catat, ya. Misalkan apa saja bahan-bahan dalam pembuatan tahu tersebut. Lalu bagaimana proses pembuatannya. Nah, kalian catat. Setelah itu kalian buat kesimpulan hasil wawancara tersebut. Nah, itulah beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Baik anak-anak, kali ini kita akan melakukan evaluasi pembelajaran pertama. Soal yang pertama adalah tuliskan 2 jenis sumber energi yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi yang dapat menghasilkan energi. Lalu yang kedua, apakah sumber daya alam itu? Dan tuliskan 2 sumber daya alam menurut lokasinya. Lalu yang ketiga, apakah fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Air ini berfungsi sebagai apa anak-anak? Sehingga dapat menggerakkan turbin, ya, generator, dan bisa menghasilkan listrik. Lalu yang keempat, tuliskan 2 contoh peralatan rumah tangga yang merubah energi listrik menjadi cahaya dan panas. Kalian tulis ya anak-anak ya, peralatan apa saja yang menggunakan energi listrik. Lalu yang kelima, tuliskan 3 fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia.
lingkungan sebagai apa, dan sebagai apa. Itulah anak-anak evaluasi pembelajaran pertama. Kalian tulis ya jawabannya, nanti akan Bapak atau Ibu guru koreksi setelah kalian nanti masuk ya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran kedua. Masih di tema 9, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Apakah bedanya antara hak dan kewajiban anak-anak? Ya, nanti akan dijelaskan. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Itu anak-anak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban kalian sebagai pelajar apa? Ya, belajar. Kalian banyakkan untuk belajar. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima disebut hak. Ya, sesuatu yang kita terima disebut hak. Apakah hak kalian sebagai pelajar? Ya, kalian berhak menerima uang jajan dari orang tua jika kalian berangkat ke sekolah. Lalu apalagi haknya? Ya, kalian juga boleh bermain, tapi secukupnya saja. Itulah beberapa contoh hak kalian. Selanjutnya, lingkungan yang asri dan nyaman dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Ini tadi adalah hak dan kewajiban anak-anak ya, pengertiannya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, ini ada nelayan ya, yang mempunyai hak mendapatkan ikan. Tetapi walaupun itu hak nelayan, kalian harus pergi dulu, mencoba dulu ya, mencoba memakai perahu ke laut. Tidak semena-mena dapat ikan tapi dari rumah, itu tidak mungkin. Lalu apakah kewajiban nelayan tersebut? Adalah tidak merusak terumbu karang. Terumbu karang adalah tempat hidupnya atau tempat bermainnya ikan-ikan di laut. Apa hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Ya, nanti kalian diskusikan dengan teman di lingkungan sekitarmu. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak harus dibiasakan disiplin. Ya, disiplin. Kebiasaan tersebut atau pembiasaan tersebut seperti contohnya menghemat air. Jika kalian mencuci tangan sudah selesai, maka matikan keran airnya agar berhemat. Lalu membuang sampah di tempat sampah. Jika kalian habis jajan, baik di sekolah ataupun di rumah, itu harus kalian buang di tempat sampah. Tidak boleh membuang sembarangan yang akan mengakibatkan lingkungan kalian menjadi kotor, ya, lalu menjadi sarang penyakit. Kegiatan penumbuhan kesadaran menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya dengan menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan lingkungan.
Contohnya lagu yang berjudul Alam Bebas. Siapakah pencipta lagu Alam Bebas ini anak-anak? Ya, penciptanya adalah H. Muchtar. Ya, biramanya 4/4 termasuk Mars Gembira. Ya, biasa Mars Gembira itu yang dinyanyikan dengan tempo yang cepat. Ya, kurang lebih contoh lagu Alam Bebas ini begini anak ya. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas. Ya, kurang lebih begitu lagunya. Cuman tidak bisa Bapak teruskan karena suara Bapak sedang serak-serak basah. Ya, nanti akan kita lanjutkan di dalam kelas jika kalian sudah masuk ya. Ini lagu Alam Bebas. Nah, nanti kalian akan belajar lagu tersebut dengan baik dan benar. Nanti akan kita lihat juga dengan lagu YouTube tentang Alam Bebas tersebut agar sesuai dengan nada-nadanya. Lalu apakah nada tersebut? Ya, nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau pola tertentu. Nah, kalian sudah belajar not angka dari angka 1 do sampai 1 tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kali ini adalah gambar not balok anak-anak ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu not balok. Bentuknya begini anak-anak. Ya, sini ada kunci G ya, kunci G. Lalu nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Nada sering disilakan dengan not, walaupun sebenarnya keduanya memiliki arti yang berbeda. Lalu di sini ada tempo. Apakah tempo itu? Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat yang bernama metronom. Nah, ini ada alatnya anak-anak, metronom. Itu akan terlihat nanti temponya berapa. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu. Ya, di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Itu tempo anak-anak ya, tentang kecepatan musik atau birama lagu. Ya, di sini ada nada, ada tempo, lalu di sini ada melodi. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendahnya atau naik turunnya nada. Melodi merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan nada. Itu anak-anak tentang nada, tempo, dan melodi. Selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi pembelajaran 2. Ya. Yang pertama, ada soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak adalah apa dan kewajiban adalah apa? Itu soal yang pertama. Yang kedua, apakah kewajibanmu sebagai seorang pelajar? Silakan kalian jawab, kewajibanmu apa sebagai seorang pelajar? Lalu yang ketiga, siapakah pencipta lagu dari Alam Bebas yang berjudul Alam Bebas? Siapakah penciptanya? Yang keempat, apakah perbedaan antara nada dan tempo? Nada adalah apa dan tempo adalah apa? Soal yang terakhir,
Metronom adalah titik-titik. Nah, metronom tadi ada gambarnya anak-anak ya. Alat untuk apa nih metronom ini? Biar anak, itulah evaluasi pembelajaran 2. Dan tadi sebelumnya ada lagi evaluasi pembelajaran pertama. Ya, mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar ya. Kalian kerjakan hari ini juga agar selesai. Ya. Mari kita ucapkan atau akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.